Kita membaca ayat 183, 184, kemudian ada 185, ada 186 sampai 187. Itu ayat-ayat yang terkait dengan inti-inti dari ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Bapak-bapak dan saudara, ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas mereka yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Puasa itu adalah ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang terhitung, hari-hari tertentu. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu maridon sakit, aw ala safarin, aw berada dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Jadi siapa saja yang sakit atau berada dalam perjalanan dan lalu kemudian dia tidak puasa, maka dia wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak puasa itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang yutiqunahu, bisa melaksanakannya tapi berat sekali, ya, fidyatun ta'amu miskin, maka wajib untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin dengan makanan yang layak, yang pantas. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Tetapi barang siapa saja tatawwa dengan kerelaan hati, dia mengerjakan kebajikan, ya, dia mengerjakan kebajikan walaupun berat tapi dia laksanakan, fahuwa khairul lah, maka itu bagus untuknya. Wa antasumu khairul lakum. Dan apabila kalian berpuasa, maka antasumu ay saumukum khairul lakum, puasamu itu adalah lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian semua mengetahui dan mengerti apa yang ada di dalam ibadah puasa itu. Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk, linnas bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelasan bagi petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, ya, termasuk yang nanti sore itu ru'yat, begitu dia melihat ru'yah itu ada hilal, maka falyasum, maka wajib dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit dan berada pada perjalanan lalu memilih untuk tidak puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia ganti pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah inginkan untuk kalian itu kemudahan dan dia tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakannya, mencukupkan bilangannya. Walitukmilul iddata, mencukupkan bilangan Ramadan sesuai, ya, terkadang 29, terkadang 30, ya. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, begitu tuntas Ramadan kalian, maka malamnya walitukabbiro, mulailah bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, ya. Ala ma hadakum, bertakbirlah pada akhir Ramadan itu atas apa yang telah Ia berikan sebagai hidayah untuk kalian, yaitu melaksanakan Ramadan 1 bulan penuh. Itu hidayah yang luar biasa. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semua banyak-banyak bersyukur. Wallahu ta'ala alam. Para hadirin, saya membaca 3 ayat lalu membaca terjemahannya, ya, membaca terjemahannya adalah untuk
memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang perlu dijelaskan oleh Allah. Apa yang inti-inti yang pokok Allah jelaskan. Para jemaah sekalian, kita akan masuk pada masa yang istimewa. Masa yang bahkan Rasulullah SAW sendiri menyampaikan marhaban, ya. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan marhaban kecuali khusus untuk Ramadan, ya. Kalau yang lain-lain itu disampaikan keutamaannya secara umum. Tetapi kalau Ramadan, Nabi menyampaikan marhaban. Rasul dalam sebuah riwayat mengatakan marhaban bil mutahhir. Selamat datang yang maha membersihkan. Itu ucapan Rasul SAW. Jadi tidak apa juga kalau kita mengucapkan ini ya, marhaban bil mutahhir, ya, selamat datang duhai bulan yang membersihkan, yang mensucikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut secara khusus Ramadan karena memang Ramadan itu istimewa. Nah, Bapak-bapak Saudara, kalau Nabi mengistimewakan Ramadan, maka itulah petunjuk hidayah bagi kita. Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita siapkan diri kita sebaik-baiknya. Pertama, kata para ulama, al-isti'dad az-zahir wal batin. Siapkan. Jadi setel hati kita ini bahwa ya Allah, saya mau masuk Ramadan, bantu saya ya Allah. Ya Allah, saya hendak mendapatkan karunia Ramadan, maka mudahkan Ramadan itu untuk saya ya Allah. Jadi kita siapkan, ya, siapkan. Ya, apalagi Ramadan, bapak-bapak saudara ya, kita mau ketemu sama seorang misalnya yang penting di dunia ini, ya. Misalnya kita sebagai seorang karyawan mau ketemu bos, wah, kita siapkan diri kita, ya. Bahkan kalau kita mau ketemu sama orang tua kita pun, ya, kita siapkan. Apalagi ini kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita siapkan, ya. Kemudian pastikan semua beban-beban kita dalam arti hutang-hutang, ya, khususnya puasa pada Ramadan yang lalu, ya. Mungkin ada yang tidak dipuasakan karena rukhsah, ya. Entah itu karena sakit atau musafir, ya, atau tiba-tiba pingsan suatu hari Ramadan sehingga akhirnya batal puasanya. Nah, ganti. Pastikan bisa diganti, ya. Walaupun kalau hari ini sudah terlambat, ya. Tetapi itu suatu yang penting. Kemudian juga adalah al-ibti'ad 'anil mudirrat. Ulama menyampaikan jauhkan diri dari hal-hal yang memudaratkan diri kita. Apa itu yang memudaratkan? Yang membuat fisik kita lemah menjelang Ramadan, ya, membuat fisik kita lemah menjelang Ramadan. Jangan mengkonsumsi hal-hal yang membuat Ramadan kita terganggu, puasa kita tidak khusyuk, ya. Misalnya menjelang Ramadan, wah, makan makanan-makanan yang enak, tapi misalnya tinggi kolesterolnya sehingga begitu masuk Ramadan, alamas, sakit. Jangan. Ibti'ad 'anil mudirrat. Jauhkan diri dari segala macam, ya, mengkonsumsi apapun yang memudaratkan, termasuk juga, ya, kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kebiasaan tidur dan bangun kita, ya. Jangan membiasakan diri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang menyulitkan kita, menyulitkan untuk bangun sahur, ya, menyulitkan untuk bisa sholat subuh berjamaah. Jangan. Jadi jauhkan diri. Itu kata ulama penting, al-ibti'ad 'anil mudirrat. Kemudian yang ketiga, al-isti'dad, yang keempat, jadi al-iktsaru minal istighfari wa taubah. Perbanyak Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidah Aisyah pada bulan Ramadan. Tapi ulama mengatakan itu juga adalah sebaik-baik persiapan, ya, untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian banyak-banyak kata ulama membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu yang terakhir adalah ta'allum wa tafaqquh. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Persiapan menghadapi Ramadan, yaitu dengan mengetahui apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan.
Jadi marah dengan geger-geger, cemoh-cemoh, lagu tidak tahu apa tegawe. Cilaka itu. Ya, semangat, tapi tidak ada ilmunya. Wah, Ramadan kita muliakan, tapi begitu masuk Ramadan tidur dia sepanjang hari. Tidur dia sepanjang hari. Pagi habis subuh dia tidur, begitu azan zuhur dia bangun, wudhu cepat-cepat, sholat 4 rakaat, tidur lagi. Asar bangun, sholat asar 4 rakaat, tidur lagi. Ditanya kenapa? Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Hanya satu dia tahu dalam puasa itu, cuma satu, ya, cuma satu yang dia hafal betul, tidurnya orang puasa ibadah. Dia lupa bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah, kata para ulama, adalah pada hal-hal tertentu, yaitu kalau tidur itu adalah di antara 2 ketaatan. Jadi kita berbuat baik nih, taat, beramal, lalu kemudian kita capek, kita tidur untuk mempersiapkan diri ketaatan berikutnya. Nah itu tidurnya ibadah gitu. Ya, jadi tidur di antara 2 ketaatan itu ibadah. Yang kedua, tidur dengan niat untuk menghimpun tenaga agar bisa berbuat baik, itu juga ibadah. Yang ketiga, tidur pada saat, ya, di mana dengan tidur itu dia bisa menghindarkan diri dari maksiat. Ya. Contoh, teman-teman banyak yang ngerumpi macam-macam gitu kan, akhirnya ya sudahlah, menghindar dengan tidur kalau tidak ada cara yang lain. Tapi kan banyak cara yang lain. Karena itu naumus shaim ibadah itu jangan dipegang secara mutlak, ya. Itu tempatnya adalah saat-saat tertentu, ya. Nah, kalau kurang ilmu akhirnya seperti itu. Setiap detik Ramadan itu berlalu tanpa ada kemanfaatan yang maksimal. Karena itu masukilah Ramadan, kata ulama, persiapan paling penting adalah tafaqquh, ta'allum, mengerti apa yang harus dilakukan pada bulan Ramadan.